Haji Nur Soleh Hasim, SD, ME, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang Haji hormati Bintis Sutisna, Umi Jiah, dan juga para asatid, juga anak-anakku yang pada malam hari ini bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan khutbah. Nah, ada beberapa khutbah ini khutbah yang menurut Haji menjadi khutbah yang menarik gitu. Anak-anakku semuanya, nanti kita akan coba Ustaz, kita mulai coba dinyalakan ininya film. Nah, filmnya nanti baru saya ngomong. Bisa? Kalau nggak bisa saya nyalain sendiri nih. Nyalain aja, nyalain. Oke. Nyalakan kiri. Oke. Ya, udah matiin aja. Baik, oke. Ya dulu ya, nanti kita nonton selanjutnya. Baik anak-anakku, itulah kira-kira dulu pesantren Ashabul Fikri itu. Jadi jangan dikira Ashabul Fikri ini dimulai dari gedung. Jadi kita punya gedung, punya tempat gitu. Jadi enggak seperti itu, tapi sebuah tempat yang mungkin bagi sebagian orang tempat itu tidak menarik untuk ditinggali. Ya, karena di tengah-tengah, sebelah kirinya kuburan, sebelah kanannya sawah, pokoknya tengah-tengah. Bahkan beberapa orang menganggap tempat ini menjadi tempat yang mengerikan, tanda petik. Ya, makanya ketika itu dibereskan, dibangun satu persatu, alhamdulillah hingga sekarang kita sudah mulai banyak hal-hal yang bisa kita lakukan pembangunan itu. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua gini. Oke. Ya, pertanyaan keduanya begini. Kenapa harus memilih pesantren? Jadi memilih pesantren bukan hanya anak-anakku semuanya. Ayah Haji memilih pesantren, Abintis memilih pesantren, bahkan ustadz-ustadz memilih pesantren. Jadi hampir sama. Kenapa harus memilih pesantren? Ya. Kenapa nih? Ada Fatir, ada anak baru nih, kemudian ada Adli itu, ada Nana. Kenapa memilih pesantren dan ada Pandu itu yang di pojok? Kenapa memilih pesantren? Nanti dijawabnya masing-masing. Kenapa sih memilih pesantren? Ayah Haji kenapa memilih pesantren? Abintis kenapa memilih pesantren? Kenapa tujuannya satu titik yang disebut dengan pondok pesantren? Kenapa? Ini perlu dijawab. Nih, kalau ya di anak-anakku punya pertanyaan seperti itu harus jawab sendiri. Nanti Ayah Haji juga ngejawab sendiri. Kenapa harus memilih pondok pesantren? Ya, Ayah Haji dulu mengembara kemana-mana. Dari pesantren, jadi lulus SD Ayah Haji sudah mulai di pesantren. Bahkan Ayah Haji nggak tahu pesantren itu seperti apa begitu ya. Nggak tahu pesantren itu seperti apa. Dan bahkan pesantren itu seperti apa juga nggak tahu. Tahu-tahu Ayah Haji dimasukin di pesantren. Seperti kamu juga tahu-tahu kamu dimasukin di sini pesantren. Ya kan? Bener ya? Ngapain sih tinggal di sini? Terus orang tua pergi, kita tinggal di sini mau diapain?
Dibuang kah gitu. Sama ya juga sampai 6 tahun selesai, pulang ke rumah, mengabdi sebentar, berangkat lagi keluar kuliah. Terus seperti itu. Dan ilmu pesantren itu ilmu yang paling keren. Jadi ilmu agama itu membuka ilmu-ilmu yang lain. Catat ini. Ilmu agama adalah pembuka seluruh ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dulu di pesantren Ayah Haji tidak pernah itu belajar matematika secara serius. Biasa saja. Ketika kuliah, belajar di ekonomi bisa kok. Ya sekarang selesai sarjana ekonomi. S2 magister ekonomi juga selesai. Cuman S3 Ayah Haji nggak selesai karena harus mikirin kamu masuk pesantren. Jadi Ayah Haji sudah dapat itu tiket untuk beasiswa di Unpad untuk doktoral ekonomi. Kemudian Ayah Haji ngobrol dengan Kiai, berhenti dulu deh, jangan kuliah dulu, urusin pesantren. Berhenti Ayah Haji. Jadi nggak dilanjutin. Kalau dilanjutin, kawan-kawan Ayah Haji sekarang sudah doktor semua itu, hampir yang udah ada profesor segala macam, banyak. Bahkan beberapa perguruan tinggi yang ada di Banten itu teman-teman Ayah Haji, rata-rata. Pertanyaan Haji, Ayah Haji menyesal enggak? Enggak. Justru Ayah Haji menikmati seluruh apa yang Ayah Haji putuskan. Manusia itu bedanya cuma satu dengan binatang atau dengan makhluk yang lain. Manusia itu berani memutuskan dan melaksanakan keputusan itu. Jadi kalau kamu sudah memilih, jangan sampai mundur atau balik kanan. Ya. Jadi kalau orang dulu diajarkan jiwa kamu harus seperti jiwanya singa. Tahu singa? Singa itu raja rimba, raja hutan. Padahal ada binatang yang lebih gede daripada singa. Gajah. Apalagi jerapah yang tinggi. Badak. Ya. Kenapa mereka nggak disebut dengan raja rimba, raja hutan? Apa yang membedakannya? Karena singa memiliki sikap. Singa memiliki sikap dari binatang-binatang yang tidak memiliki sikap. Singa kalau ngambil keputusan, diambil. Maka kalau singa berburu tidak pernah memikirkan yang lain, fokus pada satu titik, buruannya didapat. Dan kalau singa itu tidak mampu mendapatkan buruan tadi, singa tidak pernah kecewa. Coba kamu nonton nanti, singa berburu nggak dapat buruannya. Singa sedih nggak? Dia senyum-senyum aja, nyantai aja, duduk lagi, rebahan lagi. Tidak ada kata sedih itu. Kalau gagal, senyum-senyum aja. Itulah jiwa kepemimpinan. Jadi kalau ambil putusan, berani. Beda dengan yang lain. Binatang yang lain itu tidak bisa ngambil keputusan seperti itu, pelin-pelan. Singa sendirian bisa melawan apapun yang dia ingin lawan. Oke. Singa bisa diambil apapun putusannya. Dikeroyokin sama hyena, apa dia kabur? Ya, lanjut. Tantangan diterima. Apalagi ada yang menantang diterima. Ya, makanya itu simbol, itu baru singa. Apalagi manusia. Ya. Manusia harusnya lebih hebat dari binatang sekali bersinga. Kenapa manusia itu lebih hebat daripada binatang-binatang tadi? Bahkan manusia itu lebih keren daripada makhluk-makhluk Allah ciptakan sebelumnya. Manusia itu makhluk yang paling unik dan paling sempurna. Uniknya di mana? Manusia itu bisa unik. Pertama, ketika penciptaan. Awal penciptaan manusia itu sudah menjadi unik. Contoh, Nabi Adam diciptakan jadi unik.
Kenapa jadi unik? Karena ada yang protes, kenapa kamu ya Allah ciptakan khalifah di muka bumi ini namanya Adam tadi. Sedangkan manusia itu sering saling membunuh, saling bertumpah darah. Tapi Allah ciptakan, apa jawabnya Allah? Ini a'lamu mala ta'lam. Saya lebih tahu daripada kamu itu. Itu pertanyaannya. Jadi uniknya pertama yang itu. Yang kedua, seluruh makhluk yang paling keren, yang gak pernah melakukan maksiat, itu suruh sujud kepada Adam, menghormati Adam. Illa iblis. Pertanyaannya aja, kenapa iblis ikut malaikat? Dan iblis, setan itu nggak ikut malaikat. Ternyata iblis sebelum menjadi seperti sekarang itu makhluk yang paling kuat bersujud. Bahkan iblis adalah penghuni, pemimpin yang ada di bumi ini. Ya. Iblis itu lama. Apakah iblis nggak beriman? Iblis itu beriman. Kenapa iblis seperti itu? Kemudian menjadi laknat, nggak mau sujud, aba wastakbar. Kenapa dia? Karena dia sombong. Ingat, iblis sekali doang melakukan kesalahan sudah diusir. Kamu berapa kali ngelakuin kesalahan? Iblis sekali loh, nggak mau sujud, diusir, dilaknat, masuk neraka nanti ke depannya. Kenapa? Kamu berapa kali ngelakuin kesalahan? Kamu diusir nggak? Jadi manusia dan jadi kodok kamu diusir. Enggak. Nah itu hebatnya manusia. Berapa kali kamu ngelakuin kesalahan, Allah tidak pernah mengusirmu jadi manusia. Malah dikasih fasilitas oleh Allah. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah bertobat. Enak ya jadi manusia. Disayang banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari situlah kerennya manusia. Nah, itulah manusia. Sehingga makhluk yang paling keren itu manusia. Jadi anak-anakku semua, jangan pernah berpikir kita takut dengan namanya iblis tadi. Setan-setan, gondoruwo, segala macam, nggak usah takut. Kita tuh lebih keren daripada mereka. Nggak usah takut. Ya, mau pipis takut. Pipis di celana itu namanya ngompol. Ya, jangan baca doa. Karena makhluk itu semuanya itu punya alamnya masing-masing. Nggak mungkin saling mengganggu kecuali menggoda. Jadi namanya setan, iblis itu nggak pernah mengganggu, tapi yuwaswisu fi sudurin nas, adanya di hati kamu tuh digoda-goda, ditiup-tiup supaya melenceng-lenceng. Oke. Seperti itu. Jadi apapun yang kamu pilih sekarang di pesantren ini, baik pesantren dimanapun kamu akan pilih, tidak juga kamu misalnya pesantren yang hebat sekalipun tidak juga menjamin kamu menjadi orang sukses. Tidak ada jaminan itu. Ada nggak jaminan? Gak ada. Yang menjamin kita itu diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekolahnya. Ingat. Bukan pesantrennya, bukan sekolahnya, bukan gurunya, bukan kiainya yang bisa menjamin kamu bisa hebat. Ayah Haji cuma ngajarin kamu, Abi cuma mengajarin kamu, Ustadz Utan hanya mengajari kamu belajar sholat, belajar ngaji, belajar ini. Ada jaminan enggak?
belajar dari Abi nanti kamu menjadi sesuatu. Nggak ada jaminan. Allah yang menjamin itu. Dirimu dan Allah yang akan menjamin. Setiap kamu putuskan, Allah sudah akan catat keputusanmu di Laul Mahfuz. Hidup kamu tuh sudah ada catatannya gitu seperti apa. Di kitab namanya. Kitab Maknun. Dicatat tidak? Dicatat. Makanya kok saya sekolahnya tempat yang hebat tapi kok susah? Karena bukan sekolahnya yang menjamin. Gedung yang hebat tidak menjamin dengan gedung yang seperti ini tidak menjamin. Ya, nggak jaminan. Yang menjamin dirimu dan Allah. Bermohonlah kepada Allah. Bermohon. Karena ilmu itu sudah ada dalam dirimu masing-masing. Ilmu itu sudah dikasih. Wa alama adamal asma'a kullaha. Allah sudah nanemin tuh ke anak cucu Adam ilmu. Tinggal kita mampu nggak memantik ilmu itu keluar. Caranya berapa? Gimana? Caranya membaca. Baca saja. Jangan berpikir dari bacaan kamu bisa dan bisa paham. Jangan pikirkan itu. Baca saja yang kamu bisa baca. Rasulullah saja suruh baca Iqra. Kata malaikat apa bilangnya? Ana biqari, saya nggak bisa baca. Didekep lagi. Mana biqari, terus didekep lagi. Terus dekep sampai berapa kali? 3 kali sampai gemeteran. Apakah Rasulullah tidak bisa baca? Bisa. Kenapa? Rasulullah itu tidak perlu membaca. Karena dia sudah tahu ilmunya semua. Kalau kamu sudah keren, maka nggak perlu baca. Baru begitu nggak? Baca yang banyak. Apapun kamu baca, nggak ngerti, baca saja. Nanti keajaiban akan muncul. Tahu-tahu kamu pinter, tahu-tahu kamu cerdas, tahu-tahu kamu. Jadi Allah yang akan memunculkan itu. Baca buku kok nggak masuk di otak. Baca Bismillah. Baca aja terus. Nanti suatu saat Allah akan memberikan keajaiban. Tahu-tahu kamu ngomong begini kok bisa. Tahu-tahu kok ngerjakan ini bisa. Tahu-tahu ini bisa. Kenapa itu? Karena ilmu itu dari Allah. Dan Allah sendiri yang akan meng-off-kan, on-kan ilmu itu. Tahu off-on? Saklar, cetek, mati. Cetek, nyala. Cetek lagi. Cetek, mati. Siapa yang mencetek, on-off-kan itu? Kamu ngerti pelajaran itu bukan karena kerennya Abi, tapi Allah memberikan hidayah kepada kita supaya kita ngerti. Makanya ilmu itu nur. Wa nur la yahdilil. Modalnya apa? Jangan banyak maksiat. Kalau maksiat, tobat. Itu enak menjadi manusia. Bukan karena maksiat kemudian kamu nggak tobat. Allah tuh paling suka dengan tobat. Yang Allah nggak suka itu adalah memamerkan maksiatnya kepada orang lain. Itu Allah tidak akan nerima tobatnya. Semalam saya nolong, bangga. Waduh, itu bahaya itu. Orang paling bahaya itu sudah maksiat, pamer maksiatnya. Waduh, Allah sudah nutup-nutupi, kamu buka-buka diri. Hati-hati itu, Allah tidak suka itu. Banyak orang sekarang gitu kan. Ngejain orang, ngeprank ya saja. Ngeprank, itu bahaya itu. Udah ngeprank, di videoin, dikirim, itu bahaya itu. Bahaya. Kalau ngepranknya ngasih duit 1 juta, 2 juta tuh enak. Aduh gitu, ini mau ngeprank